rasa takut, rasa marah itu punya kesamaan. Jadi hormon-hormon di dalam tubuh kita itu sama-sama grup hormon adrenalin atau hormon pemberani itu yang muncul. Bedanya kalau marah tadi langsung orangnya menyerang, ini tidak menyerang tapi meningkatkan tingkat kewaspadaan. Penampilannya kalau orang takut itu dia cenderung biasanya ya bersembunyi, yang paling parah itu dia tidak mau ketemu orang, tapi dia selalu meningkatkan kewaspadaan sehingga dia sama tidak bisa tidur, kurang bisa tenang. Itu semua akibat dari hormon adrenalin. Demikian juga yang khawatir juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Darussalam yang saya hormati, pertama kali saya mohon maaf mungkin suara saya agak terganggu, mungkin ada sedikit kurang jelas karena memang lagi ada gangguan di lidah ini. Pertama kali mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menunaikan ibadah sholat subuh bersama berjamaah. Ini suatu karunia yang luar biasa yang pantas kita syukuri secara terus-menerus. Kemudian kajian pada pagi hari ini yang lama mungkin sudah agak tidak terisi tentang kesehatan. Kami ingin melanjutkan masalah yang terkait dengan kesehatan jiwa, yaitu mungkin yang ingin kami sampaikan adalah rasa takut. Kalau yang kemarin kita bahas masalah orang marah, sekarang ini masalah takut. Marah dengan takut itu secara kajian kesehatan itu efek di dalam tubuh hampir sama. Orang takut berkaitan dengan orang khawatir itu juga menimbulkan perubahan hormon di dalam tubuh kita. Kemarin kalau takut itu menyebabkan orang cenderung agresif, cenderung melawan. Karena dia tidak puas maka dia cenderung untuk mengadakan perlawanan sebisanya. Tetapi kalau rasa takut, rasa khawatir ini cenderung ada rasa perlawanan tapi tersembunyi. Jadi kalau orang khawatir itu lebih waspada, dia cenderung orang lain seolah-olah merasa selalu mengamati dia, itu orang khawatir, sehingga dia selalu waspada kepada orang di sekitarnya. Demikian rasa takut juga begitu. Orang kalau ketakutan maka dia cenderung orang lain di sekitarnya merasa selalu menyerang, selalu merugikan dia. Oleh karena itu rasa takut, rasa marah itu punya kesamaan. Jadi hormon-hormon di dalam tubuh kita itu sama-sama grup hormon adrenalin atau hormon pemberani itu yang muncul. Bedanya kalau marah tadi langsung orangnya menyerang, ini tidak menyerang tapi meningkatkan tingkat kewaspadaan. Penampilannya kalau orang takut itu dia cenderung biasanya
ya bersembunyi, yang paling parah itu dia tidak mau ketemu orang, tapi dia selalu meningkatkan kewaspadaan sehingga dia sama tidak bisa tidur, kurang bisa tenang. Itu semua akibat dari hormon adrenalin. Demikian juga yang khawatir juga begitu. Dia cenderung dimanapun dia berada, maka dia meningkatkan tingkat kewaspadaan. Sama, itu juga hormon adrenalin yang berpengaruh. Sehingga pengaruhnya dia misalkan selalu berdebar-debar, selalu tidak bisa tidur, kesulitan tidur. Dia selalu karena kesulitan tidur maka cenderung kondisi badannya menjadi tidak sehat, tidak fit karena tidurnya terganggu. Demikian juga dia selalu mencurigai, seolah-olah seperti mencurigai orang. Orang selalu akan merugikan dia, akan melakukan ini dan itu, sehingga itulah manifestasi dari rasa khawatir atau rasa takut. Bedanya kalau dengan marah, kalau marah orangnya biasanya cenderung melawan atau yang namanya ofensif. Jadi ofensif itu melawan ya. Tetapi kalau ini dia cenderung diam. Tapi sebenarnya yang di dalam tubuhnya hormon-hormon yang berlangsung itu sama. Itulah makanya takut atau khawatir itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Seharusnya kita lakukan perlawanan. Biasanya untuk melakukan penanganan agar dia takut itu biasanya yang kita lakukan yaitu selalu yang disebut dengan berorientasi pada tugas. Jadi orang yang rasa takut, rasa gini itu akan diusahakan memfokuskan kepada tugas-tugasnya. Jadi kalau dia sebagai guru ya tugas gurunya harus diperbaiki baik. Kalau dia tugas sebagai sebagai sesuai dengan fungsinya. Memperhatikan, mempeningkatkan diri kepada tugas agar dia tidak fokus kepada rasa takut atau rasa khawatir itu. Nah itu kalau lama tidak ditangani, itu akan menjadi sebuah gangguan jiwa namanya. Gangguan jiwa yang menyebabkan nanti pada akhirnya dia akan menyebabkan gangguan pada fisiknya. Jadi yang perlu ditangani lagi, jadi kalau orang yang takut berkelanjutan atau khawatir berkelanjutan, ini lama-lama akan menjadi gangguan jiwa yang menyebabkan gangguan pada fisiknya. Tentu saja kalau sudah demikian menjadi ceritanya tambah panjang. Karena apa? Karena kalau sudah gangguan fisik, maka yang harus ditangani, fisiknya juga ditangani, jiwanya juga ditangani. Oleh karena itu banyak kalau kita membaca di ayat-ayat Quran itu bahwa kita tidak boleh takut dan tidak boleh khawatir. Itu karena takut dan khawatir itu menyebabkan hal-hal yang tidak baik kepada fisik kita, kepada badan kita. Banyak misalkan yang kalau saya sering temui, orang takut mati, itu yang paling banyak itu. Kalau saya temui, kenapa? Ya takut mati. Nah itu ada semacam, ya boleh dikatakan juk atau guyonan. Guyonannya ini guyonan
katanya orang Jawa itu guyon parikeno ya. Guyon parikeno itu sesuatu guyonan yang sebenarnya bermakna penting. Misalkan kalau orang berani hidup itu harus berani mati. Itu misalkan seperti itu, berani hidup dalam arti bukan mencari mati, tetapi itu adalah salah satu risiko orang hidup, karena sudah jelaskan bahwa setiap yang hidup itu akan mati, jadi harus berani hidup, harus berani mati. Nah kalau diteruskan, nah kalau takut mati ya jangan hidup, berarti gitu. Takut hidup mati saja. Nah, ini sesuatu yang terkait dengan juk-juk yang ada. Makanya itu sekali lagi salah satu upaya untuk melakukan penanganan hal-hal yang sifatnya kejiwaan itu harus dibangun dengan kejiwaan pula. Jadi kita tidak bisa menangani hanya fisiknya, tapi kejiwaannya harus dibangun. Jadi orang yang gangguan itu maka disadarkan bagaimana agar memang resiko-resiko dari orang hidup itu yaitu mesti ada rasa tidak enak, ada mungkin rasa-rasa yang mengecewakan dan sebagainya. Itu adalah semuanya terkait dengan resiko sebuah kehidupan, dan resiko sebuah kehidupan itu mesti ada kejiwaan, ada bisa sifatnya fisik. Makanya itu menangani masalah kejiwaan itu biasanya lebih sulit daripada menangani masalah fisik, karena kejiwaan tiap-tiap orang mempunyai dasar yang disebut dasar kepribadian. Jadi di dalam ilmu kesehatan jiwa itu biasanya ada istilahnya, ada gangguan perilaku, ada gangguan kepribadian. Kalau gangguan itu terjadi pada masa anak-anak, itu masih disebut gangguan perilaku, karena kemungkinan itu bisa diperbaiki setelah dia dewasa dengan upaya-upaya tertentu. Tapi kalau pada orang dewasa, gangguan perilaku tadi bisa berubah menjadi gangguan kepribadian. Kalau gangguan kepribadian itu menanganinya lebih alot, karena boleh dikatakan cetakan sudah demikian. Jadi untuk merubah cetakan yang demikian itu, yang sudah terstruktur itu, maka perlu upaya-upaya yang lebih keras dan lebih kuat. Banyak hal-hal yang terkait dengan gangguan kepribadian yang pada akhirnya itu akan menyebabkan gangguan-gangguan pada fisik seseorang yang seringkali dijumpai aja. Misalkan gangguan cenderung menyerahkan orang lain, itu sebuah gangguan kejiwaan. Dari sisi keuntungan dan kerugian ya semuanya ada. Namun demikian itu menjadi tidak baik tatkala harus berhadapan dengan orang lain. Jadi rasa takut, rasa khawatir itu harus diperangi. Ya kalau menurut konsepnya Al-Quran, maka itu orang harus bertakwa, berserah diri, tawakal. Itu salah satunya untuk menangani takut dan khawatir. Kalau kita tidak bisa melakukan tawakal dengan baik, maka khawatir dan takut itu akan terus merongrong terus, dan itu jelas tidak baik untuk fisik kita. Kalau fisik kita tidak baik, maka kita tidak bisa melakukan rangkaian peribadatan yang baik, karena fisik terganggu. Kalau itu terus nanti terkait dengan jiwa kita tidak akan baik-baik juga. Jadi tidak
merupakan sesuatu yang berputar dan harus diputus oleh kita sendiri kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka perlu bantuan orang lain, mungkin semacam psikolog yang fungsinya untuk mengembalikan fungsi-fungsi yang seharusnya menjadi yang tidak seharusnya menjadi seharusnya. Itu adalah fungsi dari konsultan dari psikolog atau psikiater. Kalau psikolog itu sifatnya biasanya hanya menyadarkan, membangun lagi kepribadian yang kurang baik menjadi baik. Tetapi kalau psikiater itu biasanya disertai dengan pengobatan-pengobatan yang diperlukan. Ini disuruh bedanya. Biasanya kalau ini perlu konsultasi psikolog, nah biasanya psikolog itu memberikan masukan, memberikan arahan, memberikan nasihat agar yang fungsinya tidak normal dikembalikan kepada normal. Kalau itu masih kurang bisa memberikan efek, maka perlu ke psikiater, yaitu yang disertai dengan pemberian obat-obatan. Jadi demikian yang paling kita harus perhatikan. Jadi kita harus bersabar alias tidak boleh marah, kita juga tidak boleh takut atau kita tidak boleh khawatir, itu juga merugikan diri kita sendiri. Itu salah satu tinjauan dari sisi kesehatan jiwa untuk beberapa hal yang terkait dengan nas-nas di kitab suci Al-Quran. Mungkin ini sementara yang bisa kami sampaikan. Ya monggo, sebentar Pak, sebentar Pak ya. Silakan. Contohnya gangguan kepribadian dan contohnya gangguan kepribadian, perilaku dan kepribadian. Gangguan perilaku dan kepribadian itu pembagian menurut ilmu di kedokteran, yaitu kalau itu pada masa anak-anak itu disebut dengan gangguan perilaku, tapi kalau sudah terjadi pada orang dewasa itu disebut gangguan kepribadian. Itu pembagian aja, tapi itu memang pada dasar kalau gangguan perilaku itu sesuatu yang mungkin karena anak-anak itu dalam masa pendidikan, dalam masa ini, maka kita akan lebih memungkinkan untuk mengembalikan kepada normalnya. Tapi kalau sudah kepribadian itu lebih susah daripada perilaku. Jadi contohnya tadi, kalau ada orang yang cenderung menyalahkan orang lain, itu termasuk gangguan kepribadian. Atau mungkin ada yang disebut dengan salah pindah. Salah pindah itu misalkan dia, bahkan saya kecewa sama Mas Tommy, tapi saya marah sama Pak Asmawi, itu namanya salah pindah. Jadi itu mudah. Contohnya kalau seorang misalkan dimarahi oleh atasannya, dia seharusnya melawan dengan cara yang baik, ya. Artinya dia menyampaikan kenapa kok dan sebagainya. Tapi dia tidak begitu lakukan, tapi ganti dia dimarah kepada anak buahnya lagi. Itu namanya salah pindah itu. Ada macam-macam. Jadi gangguan perilaku, gangguan kepribadian itu banyak. Mungkin kalau nggak salah saya masih ingat itu sekitar 18 macam. Salah satunya itu menyalahkan orang lain, atau mungkin apa ya, kalau dimarahi orang menjadi tidak pingsan. Nah, itu termasuk gangguan. Kalau pada anak itu namanya gangguan perilaku, tapi kalau pada orang dewasa namanya gangguan kepribadian. Kan ada orang kalau misalkan dimarahi, tahu-tahu pingsan. Benda apa? Tidak sakit enggak, tapi pingsan tiba-tiba. Itu termasuk hal yang seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau perilaku itu diharapkan masih bisa lebih mudah untuk dibentuk lagi karena dalam masa pendidikan. Tapi kalau pada orang dewasa itu cenderung lebih susah. Ya salah satu mudah yang mudah, kalau orang tadi
lagi kecewa itu tiba-tiba pingsan, tiba-tiba apa ya, bisa melarikan diri, kok sedikit-sedikit melarikan diri. Nah itu termasuk gangguan-gangguan kejiwaan tadi. Demikian mungkin itu yang bisa kami sampaikan sedikit, moga-moga bisa menambah wawasan kita untuk bisa melakukan kehidupan lebih normal, lebih baik. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.